Baik, bisa kita lanjutkan dialog di Prime Time. Sayang sekali tim ses dari Prabowo Hatta, mahasiswa yoga tidak bisa meneruskan dialog dalam acara ini. Dan kita lanjutkan, sudah tersambung bersama kami perwakilan dari Bawaslu, Pak Nelson Simanjuntak. Selamat malam, Bang Nelson. Ya, selamat malam Mbak Ami. Baik, Bang Nelson, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas seperti keterangan dari pihak Prabowo Hatta yang memang mengakui bahwa ini keluar dari pihak mereka seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Bawaslu sendiri sejauh apa temuan Anda? Oh ya, bagus itu informasinya karena kami tadi sedang mengirimkan surat kepada pihak Prabowo, bisa diwakili sebetulnya untuk menanyakan apakah surat itu memang secara resmi dikirimkan oleh tim sukses atau Prabowo sendiri. Nah, kalau menurut aturan undang-undang bahwa pengiriman surat seperti itu sebenarnya tidak masalah kalau itu langsung kepada orang. Tapi karena ini dikirimkan melalui sekolah, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran menggunakan fasilitas pendidikan. Karena di pasal 41 ayat 1 huruf I itu bagi pelarangan dalam kampanye, yaitu menggunakan fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, dan fasilitas kesehatan masalah ya. Itu sebenarnya merupakan pelanggaran terkategori sebagai pelanggaran administrasi. Baik, Bang Nelson, ketika dikatakan tadi, saya mengutip Viva Yoga mengatakan bahwa itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan, bisa juga banyak interpretasi mengenai pasal 41 ayat 1 yang mana jelas melarang fasilitas pemerintah dan juga institusi pendidikan digunakan sebagai tempat atau ranah kampanye. Apakah menurut Anda alasan tersebut bisa digunakan itu untuk kemudian menjadi pembenaran bahwa kampanye mengirim surat ke guru lewat institusi pendidikan itu diperbolehkan? Iya, itu sudah diperbolehkan. Jadi menggunakan fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah itu kan dilarang. Cuma sama satu jelas dikatakan kampanye jelas dilarang untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah, yang saya katakan tadi, kalau itu langsung dikirimkan kepada orang-orangnya itu tidak masalah. Kecuali kalau diajak orangnya untuk ikut juga berkampanye, kan itu nggak boleh. Tapi karena itu surat sudah merupakan bagian dari kampanye, paling tidak itu merupakan penyebaran materi kampanye, sekaligus juga ajakan ke orang-orang yang juga di surat itu, itu merupakan pelanggaran administrasi sebetulnya, karena tidak termasuk itu sebagai pelanggaran pidana, sehingga itu menjadi kategori pelanggaran administrasi. Pelanggaran, baik. Saya akan ke Perludem. Mas Didi, kita sudah mendengarkan banyak keterangan dari sejumlah pihak. Bagaimana Anda melihat ini juga kan surat yang beredar ini masif dan juga terstruktur beredar di Pulau Jawa dan Sumatera? Ya, pertama kalau Bawaslu sudah menyimpulkan ini pelanggaran, tentu harusnya nggak ada alasan lagi. Ya, tentu saja langkah selanjutnya adalah bagaimana menindak pelanggaran ini. Kan ini pelanggaran administrasi. Karena pelanggaran administrasi, maka hukumannya itu sangat sederhana. Pertama, kalau kampanyenya bisa dilarang. Dalam konteks ini, maka pelanggaran administrasinya bisa berupa perintah untuk menarik semua surat ini. Karena ini kan bentuknya pelanggaran, tergantung bagaimana si Bawaslu memberikan sanksi yang kemudian akan diteruskan ke KPU. Kalau KPU memberi sanksi tarik semua ini, ya itu akan membantu meskipun sudah terlanjur beredar. Nah, yang kedua soal pelakunya, ini kan juga bukan hal yang gampang. Bu Retno tadi menyampaikan langsung minta supaya Prabowo ya yang diadukan kan, karena ini jelas terlapornya. Cuman dalam prosedur pengkajian di Bawaslu itu saya sanksi akan bisa sampai ke sana, karena ini terkait dengan siapa sesungguhnya yang mengantar surat ini ke sekolah. Kan jadi, lewat PT Pos. Nah, paling hanya mereka itu yang akan dapat sanksi gitu. Mentok-mentoknya tim kampanye yang memerintahkan mereka. Nah, yang jadi masalah adalah kalau nanti tidak ada tim kampanye yang merasa bertanggung jawab, kan bisa jadi. Nah, ini bisa lepas lagi. Nah, sebetulnya yang juga harus diselidiki oleh Bawaslu adalah bocornya, mungkin istilahnya bukan bocornya ya. Kenapa alamat guru di semua sekolah
itu dengan mudah didapat oleh tim kampanye ini. Dikatakan di internet, saya mengutip Nur Asim, dikatakan di internet. Saya nggak percaya karena ini semua, hampir semua, Bu Retno bisa cerita, semua guru di sekolahnya, dan tadi pagi saya ketemu guru-guru dari Subang, guru-guru SD, mereka juga dapat. Artinya memang mereka mendapatkan ini secara paket gitu, dan masalahnya adalah siapa yang membocorkan ini, memberi ini. Siapa memberi data-data? Ya, data ini, pribadi para guru ini. Dan saya yakin si pemberi data itu tahu memang akan digunakan untuk ini. Gitu. Oke, baik, ditahan di situ, Mas Didi. Saya akan tanya ke Mbak Retno sebelum saya kembali ke Bang Nelson. Bagaimana tanggapan dari para guru? Anda juga membawahi sebuah Federasi Serikat Guru Indonesia. Bagaimana reaksi dan respon dari para guru ketika menerima surat ini? Bahkan dikatakan ada selipan uangnya, Mas. Bahkan. Ya, memang kalau kami dapatkan ini semua kan juga dari anggota-anggota kami di berbagai sekolah kan. Kemudian mereka langsung begitu menerima, ya mereka langsung melaporkan kepada organisasi, dan mereka terganggu dengan ini gitu, karena dianggap memang tidak fair. Kemudian juga mereka melaporkan bahwa nama itu betul-betul persis. Misalnya namanya ada 3 kata, ya betul-betul 3 kata, dan itu tidak salah gitu. Jadi memang betul bahwa data nama guru ini kok bisa diperoleh gitu. Nah, kemudian tapi agak unik gitu, karena beberapa kasus yang dilaporkan itu sudah meninggal 5 tahun dapat, sudah pensiun dapat gitu. Jadi memang tampaknya menggunakan data lama. Nah, lama ini berarti kalau terupdate dia berada di Dinas Pendidikan. Tapi kalau data itu tidak terupdate, biasanya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mereka jelas juga memiliki data nama guru dan nama sekolah. Seluruh Indonesia. Baik, saya akan ke Bang Nelson. Bang Nelson, dari pernyataan dua narasumber saya ini, apakah memang Bawaslu juga akan sampai mengusut ke pihak Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan terkait? Itu soal juga sudah sempat didiskusikan di publik begini ya, sehingga kita memang kalau sanksinya administrasi, tetapi bagaimana kemudian dilakukan sanksi hanya melihat gitu ya, atau penghentian kegiatan itu atau penarikan surat kembali. Tetapi seperti Mas Didi tadi katakan, ada kemungkinan terlibat di sini PNS atau pejabat pemerintah yang memberikan data, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan satu pasangan calon, dan itu sebenarnya itu pidana. Nah, tapi karena sudah terungkap seperti ini ya, menjadi itu akan menyulitkan untuk pengusutan kemudian. Nah, tapi saya kira begini, ini kan bukan soal sanksi berat atau ringan sanksi ini. Ini kan harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk pemenangan sebuah kampanye yang tidak sesuai dengan tata cara yang sudah diatur, dan semua itu kan sebenarnya dibuat tata cara ini kan adalah dalam kerangka supaya kita berpemilu demokratis. Nah, sebetulnya kan pemilu ini kan adalah konflik politik, oleh karena itu harus ada hukum, harus ada aturan yang harus dipatuhi secara bersama-sama, sehingga pemilu kita ini menjadi demokratis, menjadi jujur dan adil. Nah, sebetulnya kan aspek kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap kegiatan dalam pemilu. Nah, oleh karena itu saya kira jadi tidak melihat sanksinya, dan saya kira tidak perlu diperdebatkan apakah itu merupakan pelanggaran atau bukan seperti yang disampaikan oleh Mas Viva tadi gitu ya. Yang penting adalah bahwa ini sudah undang-undang sudah mengatakan bahwa ini merupakan pelanggaran, apakah itu pidana atau administrasi. Sebenarnya itu tidak terlalu penting soal sanksi. Soal sanksi itu kan soal efek jerah sebetulnya, tapi yang paling kita utamakan adalah soal kejujuran dalam rangka berpemilu. Baik, Bang Nelson, ditahan di situ, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan sekali lagi. Apakah menurut Bawaslu kemudian ada selipan uang itu termasuk juga money politik? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.